Saya akan menyampaikan tokoh filsafat dari Iran yang mazhabnya kiri, bukan bermaksud untuk mempromosikan komunis, mempromosikan ya kelompok kiri ya yang kalian pahami, tetapi saya ingin sampaikan hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pergerakan atau pemikiran seorang tokoh yang bernama Ali Syariat ini. Tidak ada maksud untuk mengajak kalian tidak beragama, katakanlah gitu ya. Tidak ada maksud untuk menjadikan kalian agnostik, tapi tolong dengarkan sampai pengularannya berakhir. Insya Allah akan bisa mengambil hikmah agar kalian tidak hanya menjadi calon sarjana ya, yang hanya mengejar nilai, yang hanya mengejar ijazah. Tapi selepas itu kalian jadi sarjana, kalian malah nganggur, diam, tidak ada dampak di masyarakat. Semoga presentasi Bapak siang hari ini ya bisa menggugah pola pikir kalian. Jangan hanya menjadi pengejar nilai semata. Oke. Ali Syariati, seorang tokoh yang menghabiskan hidupnya di Iran, meninggal di usia 43 tahun di Inggris karena melarikan diri menghindari penguasa otoriter pada waktu itu yang bernama Shah Reza Pahlavi. Nah, kenapa mengungsi sampai ke Inggris? Ya, Ali Syariati ini bukan seorang profesor, bukan seorang apa ya istilahnya, orang ningrat, ya orang anaknya pejabat, enggak. Tapi dia orang biasa yang hatinya itu selalu bergolak, yang melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, ya. Ketika ada rakyat yang tidak bisa makan, dia sedih, ya. Ali Syariati ini kemudian dikenal sebagai tokoh kiri Islam, ya, sehingga ketika dia bikin kegiatan, bikin workshop, bikin seminar kalau bahasa kita sekarang ya, yang kemudian masa atau pendukungnya di Iran pada waktu itu makin besar, hal ini justru diwaspadai oleh penguasa Iran pada waktu itu, ya, yang bernama Reza Pahlavi. Ya. Reza Pahlavi ini menganggap Ali Syariat ini berbahaya. Ya, kalau tidak segera dituntaskan, ya tidak segera dihabisi, ini berbahaya bagi keberlangsungan kekuasaannya. Sehingga di usia 43 tahun, ketika dia mengungsi ke Southampton, Inggris, ya dia kemudian dieksekusi oleh SAVAK. SAVAK itu intelijennya Iran pada waktu itu, ya, nama BIN-nya, Badan Intelijen Negaranya Iran. Itu pengantar secara singkat. Nah, Ali Syariati bisa kalian lihat di slide-nya, belum berubah ya, udah berubah. Gambarnya ada di sebelah, kalau di slide itu berarti di kiri ya, kalau di foto berarti dia di kanan. Di kiri kalian yang tidak pakai kopiah itu, ya, kinclong itu ya. Ya, dia dieluk-elukan oleh masa pejuang revolusi Republik Islam Iran tahun 79. Ya. Yang sebelah kanan ada gambar yang bernama Imam Khomeini, pemimpin tertingginya Republik Islam Iran pada waktu itu. Sebelum sekarang digantikan oleh muridnya yang bernama Ali Khamenei. Sebelum revolusi terjadi, Shah Iran atau Reza Pahlavi itu menjadi pemimpin tertingginya. Jadi Iran pada waktu itu sangat sekular. Tidak boleh ada yang pakai kerudung, kemudian kegiatan-kegiatan agama dibatasi. Nah, corak pemikirnya Ali Syariat ini kemudian membakar semangat rakyat Iran pada waktu itu. Kok Iran semakin menjadi sekuler, Iran semakin menjadi jauh dari Islam. Nah, pemikiran Ali Syariat ini kemudian menjadi semacam pemantik lah rakyat Iran untuk melawan kezaliman dari Reza Pahlavi. Nah, sembari membawa gambarnya, potretnya dari Imam Khomeini, pemimpin agung atau pemimpin spiritualnya Iran, ya, yang kemudian menjadi leadernya, top leadernya
menjadi pemimpin revolusi Islam Iran tahun 79 pada bulan Februari. Nah, singkat kisah ya teman-teman, dari pemikiran Ali Syariati ini kemudian dibawa atau disebarluaskan oleh rakyat Iran untuk menjadi semangat revolusi agung tahun 79 itu, kemudian menjadikan Iran yang dulu sekular menjadi Iran yang Islam, tapi Islamnya Syiah ya, karena Iran kan mayoritas mazhabnya adalah Syiah. Nah, itu gambarnya. Kemudian yang ketiga, slide ketiga ya. Ali Syariati mengatakan, ayahku memilihkan namaku. My father chose my name. And my last name was chosen by my ancestors. Dan di akhir namaku dipilihlah atau diambillah dari nama leluhurku, yaitu Syariati. Ya, famnya Syariati. Nama panggilannya adalah Ali. Nah, that's enough. Itu cukup. I myself choose my way. Aku memilih jalan hidupku sendiri. Jadi apa? Ali Syariati ini nggak mau dibawa embel-embel atau ketiak orang tuanya. Tidak mau memakai nama besar keluarganya, kakeknya, leluhurnya, tidak mau. Ali Syariati memilih jalan hidupnya sendiri. Tidak ada istilah pakai orang dalam, biar jadi pejabat, biar jadi pegawai negeri, tidak ada. Tidak ada dalam pola pikirnya Ali Syariati. Ya, mau Syariati itu keluarga besar, mau itu family yang besar, saya tidak peduli, saya memilih jalanku sendiri. Jalannya Syariati apa? Jalan menjadi seorang, apa istilahnya, martir, seorang perjuang, yang akhirnya yang mati di medan perjuangan. Berikutnya, kata Jean-Paul Sartre, seorang filosof dari Prancis ya. Kalau Sartre itu mengatakan, teman-teman, I have no religion. Saya itu tidak punya agama, agnostik, ya, ateis, tidak beragama. But if I were to choose one, jika aku disuruh memilih salah satu, maksud memilih salah satu agama, it would be that of Syariatis. Maka aku lebih memilih menjadi Syariati. Nah, meskipun tidak beragama, ateis, seorang filosof pun mengatakan, kalau disuruh milih jalan hidup ya, lebih memilih menjadi seorang Ali Syariati. Nah, itu kata Sartre. Jadi begitu luar biasanya pergerakan beliau, ya gerakan beliau, pemikiran beliau, sehingga banyak dijadikan sebagai pedoman, ya, menjadi teladan, dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Bagaimana jalan hidup kalau dalam konteks ini adalah Ali Syariati. Kenapa dia bisa terkenal di Iran, bahkan diidol-idolakan? Nah, nanti habis ini saya jelaskan. Berikutnya, karakter filsafatnya. Ali Syariati tentu adalah seorang Syiah, ya, karena mayoritas atau mungkin Iran itu ya kita kenal sebagai negara yang penduduknya menganut mazhab atau Syiah ya. Ya. Kemudian adalah dia seorang Marxis, ya, pengikut atau pengidola pemikiran Karl Marx. Kok bisa? Ya, dia anti namanya burjuasi, tidak suka dengan kelompok kapitalis. Kalau kita runtutkan sejarah, kenapa dia menjadi Marxis? Ya, pertama dia menolak atau anti atau tidak suka yang namanya perbudakan. Ya, munculnya semangat Marxisme ini kan awalnya manusia itu dijadikan sebagai budak, ya, tidak ada harga dirinya. Kemudian setelah perbudakan itu muncul yang namanya feodalisme. Jadi orang-orang ningrat, orang-orang golongan tertentu yang menguasai tanah, menguasai kekayaan. Ali Syariati tidak suka. Termasuk di Iran itu tadi, Reza Pahlavi yang merupakan seorang ningratnya Iran ya. Jadi Ali Syariati ini menolak keras pemimpin yang embel-embelnya adalah apa misalnya kanselir, raja, sultan, apalagi mungkin ratu. Nah, itu menolak keras. Karena apa ya?
yang saya sebutkan tadi itu adalah representasi dari feodalisme. Dia anti sekali dengan yang namanya feodalisme. Kemudian setelah feodalisme muncul yang namanya kapitalis. Rakyat bergejolak. Muncul revolusi Perancis 1789 menolak pemimpin-pemimpin feodal, ya, Kaisar Perancis tumbang, ya, bukan Louis ke-16. Kemudian muncullah apa istilahnya ya, kelompok baru yang namanya kapitalis, ya, yang menjadi orang-orang kaya, menjadi pemilik modal, pengusaha, penguasa tanah. Nah, kelompok kapitalis ini merupakan antitesis dari kelompok sosialis, ya, anti burjuasi, ya. Maka muncul setelah kapitalis ini adalah kelompok sosialis yang menolak, anti, melawan dominasi orang-orang kapitalis atau orang-orang burjuis. Sehingga di Rusia pada waktu itu kelompok-kelompok sosialis, ya, dalam revolusi Bolshevik, ya, kemudian memburu, ya, mencari para orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha untuk diambil hartanya, dibagi kepada rakyat. Nah, setelah kapitalis itu mendapatkan kelompok penentang, yaitu sosialis, nah, lahirlah yang namanya komunis. Komunis di sini, teman-teman, tidak kalian maknai sebagai partai politik di Indonesia, ya, PKI dan lain sebagainya itu. Tidak. Komunis di sini diartikan sebagai komunal, kumpulan. Ya. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari rakyat tadi, orang-orang yang bersosial tadi. Sehingga komunis di sini konotasinya adalah bagus, ya, untuk menyamakan, menyamaratakan, memberikan rasa keadilan kepada semua orang. Ya. Jadi dari situlah kemudian Ali Syariati ini mengikrarkan dirinya atau lebih suka kepada pemikiran Marxis, ya, atau Marxian. Dia seorang Marxian. Ya. Berikutnya adalah pergerakan dan praksis. Ali Syariati merupakan tokoh yang tidak mau hanya duduk manis, ongkang-ongkang kaki, tapi dia adalah seorang pemikir yang juga melakukan pergerakan, juga melakukan praksis, praktek nyata. Sebentar saya nyalakan lampu, ya. Orang Ali Syariati, halo, ini ya, dia pernah mengadakan sebuah kegiatan, ya bukan pernah sih, sering mengadakan diskusi, seminar, kalau bahasa kita sekarang, ya, yang kemudian di salah satu kegiatannya, ketika mengadakan seminar itu, digerebek, ya, didatangi sama aparat keamanan di Iran pada waktu itu. Kemudian dia bersama peserta seminar lah, anggaplah gitu, ya, pada waktu itu ditangkap tanpa diadili dan kemudian dipenjara sampai 18 bulan, ya, hampir 2 tahun, ya. Setelah peristiwa itu, kemudian Syariat ini berpikir berbahaya bagi dia untuk melakukan aktivitas pergerakan di Iran, sehingga dia memutuskan untuk mengevakuasi diri, menyelamatkan diri, dan sampai akhirnya hijrah, istilahnya, ya, ke Southampton, Inggris. Nah, kemudian di bawahnya dikatakan, jika kita mencopot Socrates dan murid-muridnya dari sejarah, apa yang terjadi? Hanya perpustakaan dan akademi-akademi yang akan keluar menjerit-jerit, tetapi rakyat jelata tidak akan tahu tentang hal itu dan mereka tidak akan merasa kehilangan. Nah, teman-teman, nggak ada gunanya kata Ali Syariati, ya. Kamu mau belajar sampai tipes, katakanlah gitu. Kamu mau jadi profesor, gelarmu sampai PhD, PHU, PhD, apapun itu, ya, CPU, IPU lah. Gelar-gelar sepanjang itu nggak ada gunanya, tak ada gunanya, kata Ali Syariati. Ketika misalnya, ya, perpustakaan itu terbakar, katakanlah, akademisi-akademisinya keluar menyelamatkan diri, rakyat yang, maaf ya, yang cuma di pinggir jalan itu, supir ojek, katakanlah gitu, supir angkot, auto gitu, ya, nggak akan peduli, tak akan peduli, ya. Bagi rakyat kecil,
Tidak ada gunanya kalian ngomong bahasa kalian melangit setinggi langit, ya pakai bahasa-bahasa intelektual, ya transformasi, edukasi, akumulasi. Rakyat itu enggak peduli. Yang penting mereka bisa makan, dapat uang, ya bisa apa istilahnya dapur itu ngebul, dapur itu apa ya masak terus gitu loh. Itu lebih penting bagi mereka daripada kalian cuma menambah gelar, menambah titel supaya dihormati, tidak ada gunanya. Itu kata ahli syariati. Karena apa? Mau kampus kalian kebakar, misalnya ya, maaf ya ini cuma contoh misalnya. Kampus kalian kebakaran, ya hancur katakanlah gitu ya. Nggak peduli rakyat itu. Ya, nggak ada dampaknya kok itu kampus itu. Ya, itu kalau kita pakai pola pikirnya ahli syariati ya. Mau mencetak sarjana, mencetak magister sampai ratusan ribu, rakyat tetap cari makan sendiri, ya kan? Nah, nggak ada gunanya itu akademisi. Kalau cuma menjadi akademisi yang sok suci, ya di dalam kelas saja, tidak mau keluar kelas, tidak mau ke masyarakat, ya nggak ada gunanya. Itu kata syariat ya. Terus, tak ragu lagi bagi Barat, Spartacus lebih berguna. Jadi, ada sebuah tempat atau daerah di Yunani dulu ya, ada yang namanya Sparta. Kan ada filmnya itu ya, Sparta. Lebih berguna, para pejuang, ya, para jurid Sparta itu lebih berguna daripada sebuah akademisi Plato ataupun liseumnya Aristoteles. Ya, nggak guna itu akademia ya. Kalau Plato kan punya kampus namanya akademia. Nggak guna itu, maaf kata ya, katakanlah ya, kampus UI gitu ya, kampus UGM, saya kasih contoh yang besar-besar. Nggak guna, ketimbang orang-orang Sparta yang berjuang membela negaranya. Nah, daripada orang-orang yang turun ke lapangan, membela masyarakat, membela negara, itu lebih berguna daripada cuma orang-orang yang ada di kampus, di sekolah, belajar teori, tapi prakteknya nol besar. Ya. Sedangkan bagi Timur, Abu Zar, seorang Arab Badui, lebih efektif ketimbang ratusan mula sadra. Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Nah, nanti saya ceritakan siapa itu Abu Dhar. Kenapa ahli syariati lebih mencintai, lebih menyukai pola perjuangannya Abu Dhar Al-Ghifari. Nah, berikutnya. Nah, asumsi tentang manusia sekarang. Bagi ahli syariati, manusia itu ada tingkatannya, ada levelnya. Manusia itu tidak hanya seperti seonggok daging. Ya seperti kita ini, yang awalnya kecil kemudian menjadi dewasa, menjadi besar. Ya, manusia itu diciptakan atau being, ya, namun harus bisa bertransformasi menjadi becoming. Kalau bahasa ahli syariat itu, level kalian yang cuma datang ke kampus, duduk, dengar dosennya cerita, kemudian dapat nilai, berarti level kalian baru di being. Hanya ingin belajar dapat nilai. Kalau bahasa ahli syariat itu kalian hanya menjadi bashar. Level manusia yang pertama bashar. Inna basyarum misluna. Kan ada itu di surat Yasin kalau tidak keliru ya. Nah, kalau cuma jadi bashar, level terendah manusia, ya kalian cuma hidup katakanlah ya. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau misalnya gerah ya mandi, ya kalau jenuh ya main kemana gitu. Levelnya cuma gitu saja. Itu level manusia bashar, manusia yang pertama, menjadi being human, menjadi manusia. Tapi harusnya becoming, naik level, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain juga. Ya, menjadi yang namanya insan kamil, manusia terbaik. Ya, manusia jangan jadi manusia yang level terendah, ya hanya sekadar untuk ya makan, minum, untuk diri sendiri, egonya sendiri. Itu bagi ahli syariat itu ya manusia level terendah. Ya. Terus berikutnya 4 penjara manusia. Pertama adalah penjara alam, kedua penjara sejarah, 3 penjara masyarakat, dan keempat adalah penjara ego.
penjara alam. Manusia yang levelnya masih menjadi being yang tadi Bapak sebutkan ya, maka pola pikirnya hanya ya cetek, tahu cetek nggak? Kalau cetek itu kalau Nabila mungkin tahu ya, cetek itu sangat apa ya, dasar, sangat sangat rendah, tidak mendalam pemikirannya. Penjara manusia yang pertama penjara alam, ya manusia yang ketika misalnya ditimpa apa misalnya ya gejala alam, misalnya hujan, ya, di daerahnya misalnya baru hujan hujan besar katakanlah ya, kemudian ada kewajiban dia untuk sholat. Ya, kalau orang yang berpikirannya cetek, berpikirannya cuma dasar sekali, kan bisa di rumah. Nah, kalau orang cerdas, ketika terjadi hujan, ya, misalnya dia punya kewajiban sholat atau ke kampus, ya dia akan datang. Gimana caranya? Misalnya, oh kalau hujan kan ada teknologi sekarang, pakai payung, ya pakai jas hujan, atau kalau punya mobil pakai mobil. Nah, jangan menjadi manusia yang dikalahkan oleh alam. Ya, kalau hujan ya tidur. Nah, berarti kan kembali ke masa lalu, masa-masa prasejarah itu kalah dengan alam. Tapi manusia yang becoming, alam bisa dikendalikan. Nah, sehingga muncul mungkin ada teknologi apa itu loh, cuaca itu bisa dipindah ya. Misalnya dengan menggeser awan, itu ada itu teknologinya ya. Kemudian yang kedua adalah penjara sejarah. Sejarah itu apa ya, ditulis bisa saja ya, sejarah itu ditulis oleh pemenang perang, bisa saja. Jadi sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Jangan dikatakan semua sejarah itu benar ya. Nah, semua sejarah itu murni, tidak. Misalnya di sini, manusia yang terpenjara oleh sejarah, misalnya contoh, wah orang Indonesia itu kan dikenal dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang korup, ya orang-orang yang tidak jujur. Nah, sehingga mau maju itu sulit, katakanlah gitu. Kalah kita, tidak akan bisa mampu menyaingi Singapura, tidak akan bisa mampu menyaingi Malaysia. Ya, padahal sama-sama kita satu rumpun, rumpun Melayu, sama-sama pernah dijajah. Malaysia dijajah Inggris, Singapura dijajah Inggris, Indonesia pernah dijajah Inggris, meskipun paling cuma 5 tahun kalau tidak keliru ya. Tapi ternyata outputnya beda-beda. Nah, kalau mau kasih contoh lagi, Jepang, ya misalnya ya, meskipun dulu pernah menjajah, ya pernah menjajah Indonesia juga, tapi pernah juga mengalami masa-masa tidak enak. Negaranya dibom atom 2 kotanya, sampai kalah perang, kemudian dijadikan sebagai pesakitan. Nah, banyak pangkalan atau pangkalan Amerika ada di situ, di wilayah Jepang. Nah, kalah perang, negaranya hancur berlebur, tapi Jepang tidak kemudian menjadi bangsa yang apa istilahnya ya, bangsa yang tertinggal, justru sekarang makin maju negaranya. Kita tertinggal jauh. Kita paling bencana atau musibah ya bencana alam. Tidak pernah atau ya jangan sampai ya dibom atom oleh negara lain. Kalah perang kita tidak pernah. Tapi ternyata kita kalah jauh dengan Jepang yang dulu negaranya pernah hancur lebur. Ya, Jerman misalnya juga pernah dipimpin oleh Hitler, kalah perang, dibagi-bagi wilayahnya. Ternyata Jerman sekarang menjadi negara yang maju. Nah, jadi jangan termakan faktor sejarah bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah orang-orangnya pemalas, orang-orangnya korup. Ya, atau karena pernah dijajah Jepang, jadi kita menjadi bangsa yang tertinggal. Oh, tidak dong. Karena terbukti yang menjajah kita sendiri, Jepang, pernah dibom atom saja, sekarang menjadi negara yang kemajuannya melesat cukup jauh. Ya, dari teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, penjara manusia yang ketiga adalah penjara masyarakat. Nah, ini lebih kepada aktivitas sosial ya, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Ya, itu tergantung daerah masing-masing. Jangan sampai kalian kalah dengan misalnya penjara masyarakat yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya ya. Budaya untuk misalnya minum-minuman keras.
Kalau ada tradisi tertentu, misalnya ya ada acara besar, maka wajib disediakan khamar, minuman keras. Ya, kalau tidak menyediakan itu, takut nanti dengan apa istilahnya ya, eh, sosial ya, sanksi sosial misalnya, dijauhi dan sebagainya. Jangan takut. Kalau memang kebiasaan masyarakat di tempat kalian itu buruk, ya jangan takut untuk kalian melawan, menunjukkan yang benar. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah sekalipun itu menyakitkan. Seperti yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, nanti saya contohkan. Dia meskipun sendiri, ya, yang masyarakat lain tidak suka dengan dia berani. Dia melawan, sekalipun ya berdarah-darah dia. Nah, ini contoh dari pemikirannya Ali Syariati terkait apa namanya ya, manusia yang cocok untuk kita jadikan sebagai teladan. Tentu Nabi Muhammad SAW juga ya pasti, tapi ada tokoh lain atau sahabat lain. Salah satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang terakhir adalah penjara ego. Ya, penjara ego ini adalah level pamungkas, level terakhir. Penjara yang ada dalam diri manusia. Kenapa? Ini adalah penjara yang ya sulit-sulit gampang. Kok bisa? Karena orang yang bisa melepaskan penjara ego, dia tidak egoistik, tidak individualistik. Ya, dia pasti akan peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Ada saudaranya yang misalnya belum makan atau kelaparan, kekurangan uang, pasti dibantu kalau dia tidak egoistik. Ya, kalau dia peduli dengan orang lain. Nah, kalau ada apa namanya saudaranya yang membutuhkan bantuan tanpa diminta, dia menyalurkan bantuan, ya, memberikan bantuan. Nah, itu level manusia yang insan kamil, atau kalau nanti di belakang ada istilahnya Raushan Fikr, sudah tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Ya. Gimana dia hadir di masyarakat itu bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Ya. Kemudian, nah, manusia ideal dalam kacamata ahli syariati itu adalah khalifatullah fil ardh. Kalau kalian sudah bisa melewati 4 penjara tadi, maka kalian sudah layak sebagai khalifatullah fil ardh, pengganti apa ya? Pengganti Tuhan, pengganti Allah, ya. Meneruskan risalah ketuhanan di muka bumi. Khalifatullah fil ardh itu manusia-manusia ideal itu tadi adalah manusia-manusia teoformis nih. Manusia-manusia yang memiliki sifat ketuhanan di dalam dirinya. Manusia ideal yang teomorfis tadi memiliki sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya itu, selain dia cerdas, selain dia pintar, dia juga lembut hatinya. Tidak kasar, tidak emosional, ya, tidak suka menggunjing dan lain sebagainya. Jadi antara kognitif, ya, kepintaran dan apa mungkin afektif mungkin ya, sikapnya ya, itu seimbang, ya, cerdas dan baik hati. Apa yang dipromosikan, dipraktekkan oleh manusia ideal versinya Ali Syariati itu, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan itu, dalam segala aktivitasnya, dia akan selalu menyampaikan yang benar, ya, atau kebenaran. Pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang dia miliki, dia sampaikan ke orang lain, tentu tentang kebenaran. Ya. Kemudian, apa yang dia lakukan, apa yang dia praktekkan itu hal-hal yang bajik, hal yang baik atau yang positif. Sehingga tidak ada dalam dirinya itu ketika beraktivitas ya, menunjukkan hal-hal yang tidak baik, melanggar norma, melanggar etika, tidak. Tapi yang dia contohkan, dia praktekkan itu yang baik-baik, yang sesuai etika di masyarakat. Kemudian manusia ideal dalam kacamata syariati ya, ahli syariati, adalah manusia yang mencintai keindahan, mencintai seni, ya, tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan vandalisme, tidak suka dengan
kotor-kotor atau nyampah kalau bahasa kita ya. Ya. Manusia ideal, kata ahli syariah itu bisa dicontoh seperti kaisar yang memegang pedang dan juga Yesus. Ya, maksudnya apa? Dia ingin mencontohkan kalau dari agama lain itu ya, ada Yesus, mungkin dalam Alkitab ini ya, ketika kalian dizalimi, dianiaya katakanlah gitu ya, maka ketika kamu dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ya, saya tidak bisa menafsirkan, karena itu ada di Alkitab juga. Ya, kalau secara gampangnya ya, ketika dianiaya, dipukul kanan, maka berikan yang kiri itu ya, balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan rahmah mungkin gitu ya, balaslah dengan kasih sayang. Jangan dibalas dengan kekerasan juga. Itu kalau kita mungkin memakai konsepnya saudara-saudara kita yang mengatakan, jika kamu dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jadi sekalian dipukul mungkin gitu ya, atau gimana saya kurang tahu. Tapi mungkin ini konsep dari kasih sayang. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Nah, namun beda kalau kita pakai konsep yang Islam disampaikan oleh Abu Zar, yang dikatakan oleh Ali Syariati, yang mengambil contoh Abu Zar Al-Ghifari ini. Kalau kita memakai contoh Abu Zar, dan ini yang lebih dicontohkan oleh Ali Syariati, Abu Zar ini dari suku Ghifar, atau Abu Zar Al-Ghifari, karena dia berasal dari suku Ghifar ya. Dan ini orang yang masuk Islam sendiri, berjuang sendiri, bahkan meninggalnya pun sendiri gitu, disebutkan dalam banyak riwayat ya. Abu Dhar ini seorang sahabat yang berani menemui pemimpin, menemui sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ketika menjadi pemimpin itu berlaku zalim. Ya, dia datangi, dia ceramai, dia nasihati, sekalipun ya beresiko dengan nyawanya. Bahkan tidak jarang dia juga dipukuli sampai berdarah-darah. Pernah disebutkan dalam satu riwayat, Abu Dhar ini ya ketika masuk Islam dengan bangganya menyampaikan kepada Rasul ya, Abu Dhar ini kemudian memproklamirkan di depan Ka'bah yang pada waktu itu yang masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya otomatis ketika menyampaikan mengikrarkan dirinya sebagai muslim, ya orang-orang pada waktu itu tentu tidak senang. Akhirnya apa? Abu Dhar ini dipukuli sampai berdarah-darah. Nah, inilah yang menjadi tokoh inspiratornya Ali Syariati dari kalangan Islam ya. Nah, berikutnya kesadaran diri manusia. Menurut Ali Syariati, ini konteks pada zaman dulu ya, bukan ilmu kedokteran, bukan teknologi yang membuat masyarakat, membentuk masyarakat, tetapi dibentuk oleh peradabannya, kebudayaannya. Kalau kita kontekskan sekarang, tentu ini sudah tidak cocok ya, karena sekarang zamannya IT, teknologi informasi ya, zamannya AI, Artificial Intelligence, tentu tidak cocok untuk kondisi saat ini. Ini pendapat Ali Syariati mungkin cocok di zamannya ya, yang membentuk peradaban, yang membentuk masyarakat itu adalah peradaban, bukan ilmu kedokteran atau sains dan teknologi. Jadi beliau ini mengambil contoh, kalau kita ke Cina, terkenalnya itu Konfusius, Lao Tzu, ya. Kalau kita ke Persia atau Iran saat ini, terkenalnya dengan Zoroaster. Nah, kalau ke India, terkenalnya dengan yang bangun Taj Mahal itu siapa itu ya. Nah, kalau kita kemana lagi, Turki, pada waktu itu mungkin terkenalnya adalah Mustafa Kemal ya, Ataturk sebelum Khilafah Islamiyah, setelah Khilafah Islamiyah, apa ya istilahnya, mungkin hilang gitu karena atau tergantikan. Nah, itu pemikirannya Ali Syariati, bahwasanya peradaban lah atau sosial lah yang membentuk masyarakat, bukan teknologi. Tapi tentu itu tidak akan sama ya. Kalau kita kontekskan saat ini, justru yang mengambil peran besar saat ini bukan lagi peradaban, tapi apa? Teknologi. Kalau untuk saat ini ya. Karena menurut Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave, tiga gelombang, maksudnya apa? 3 gelombang peradaban. Kita awalnya memang masih bangsa berburu dan meramu.
Ya, kemudian menjadi bangsa agraris, kemudian menjadi bangsa atau manusia yang industrialis, jadi agraris, industrialis, sampai akhirnya kita memasuki zaman yang namanya zaman teknologi. Tidak bisa dimungkiri, memang saat ini teknologi menguasai di mana-mana. Ya. Terus yang berikutnya, ini contoh, tapi saya tidak ambil dari pemikirannya Ali Syariati ya. Saya kontekskan, mengapa saya sampaikan ini, karena Ali Syariati masih condong kepada peradaban atau sosialnya. Saya kontekskan dengan contoh di Eropa, praksis dari Eropa. Kenapa pada masa itu Ali Syariati lebih condong kepada kebudayaan dan peradaban? Sesungguhnya, di abad 15 dan 16, masa pencerahan, Enlightenment, Renaissance, orang-orang mulai melawan dominasi gereja atau ortodoksi agama. Sehingga tidak jarang di abad berikutnya, ya abad 17, muncul intelektual-intelektual, akademisi-akademisi, ulama-ulama kalau bahasa kita ya, yang menentang dominasi agama. Ya. Saya kasih contoh. Ada yang bisa menjawab atau tidak mungkin ya, silakan di-browsing kan, kalian juga lagi pegang HP. Ada tokoh yang kemudian dieksekusi mati karena melawan atau menentang atau memunculkan teori lain selain yang dipatenkan oleh gereja, bahwasanya bumi itu bulat, bahwasanya pusat tata surya itu matahari. Tokoh ini melahirkan teori yang namanya heliosentris. Matahari itu adalah pusat tata surya. Ada yang tahu siapa namanya yang dieksekusi mati? Galileo. Pernah dengar? Galilei. Ada yang pernah dengar nama itu? Baru dengar sekarang? Coba di komen. Masih mendengar suara Bapak? Masih, Pak. Oke, sip. Kalau sip, Pak. 40 menit saya ngomong ya. Jadi, Galilei saya lanjutkan. Ini dieksekusi mati oleh gereja. Karena dianggap apa? Menentang atau teori yang sudah dipatenkan oleh gereja. Bumi itu datar. Dulu ya, orang-orang bilangnya itu, mikirnya itu bumi itu ada ujungnya. Kalau kalian dari Ternate, mau balik Ternate tidak bisa. Kalian dari Ternate katakanlah ke timur ya, nanti akan masuk yang namanya jurang. Pola pikirnya orang zaman dulu. Karena bumi itu katanya ada ada kakinya. Jadi ada ujungnya, ada jurangnya. Namun teori itu dipatahkan oleh para ilmuwan-ilmuwan abad Renaissance ya, abad ke-17. Abad pencerahan, bahwasanya bumi itu bumi itu bulat, bukan datar, sorry. Jadi bumi itu dari satu titik putar lagi akan ketemu titik yang sama. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nanti ada lagi banyak. Misalnya ketika Eropa di abad 13 terjadi wabah pes ya, wabah hitam, orang yang punya wabah hitam. Ya. Orang-orang itu berpikir bahwasanya atau di gereja pada waktu itu ya, berpikir bahwasanya ini adalah azab Tuhan, azab dari Tuhan bagi orang-orang yang mungkin tidak beriman, tidak meyakini Tuhan. Wabah pes atau wabah hitam ya, Black Death itu tadi ya, istilahnya Black Death di abad 13 itu ya, bagi orang-orang intelektual ya berpikir serius dong, kok bisa sampai mati 30 juta orang? Apakah ini benar-benar azab Tuhan? Nah, orang-orang ilmuwan tidak percaya dengan pemikiran bahwasanya Black Death itu istilahnya azab dari Tuhan. Tidak, tapi itu ada penyebabnya. Ternyata musibah atau wabah Black Death yang membuat 30 juta orang Eropa meninggal pada waktu itu ya, di abad 13. Ternyata penyebabnya adalah tikus atau virus pes. Nah, silakan kalian belajar atau pelajari, ada di Google itu kisahnya. Terus, di abad ke-18, para kaum intelektual memperjuangkan, mulai muncul yang namanya demokrasi.
kebebasan, kemanusiaan, ya, humanity, dan lain sebagainya. Pada abad ke-19, inilah mulai terjadi perang ideologi. Kalau bahasa Samuel Huntington, mulai terjadi yang namanya Clash of Civilization, benturan peradaban. Timur anti dengan Barat. Ya, Timur yang dikomandoi oleh Rusia, antitesis dengan Amerika Serikat dan Eropa yang menjadi pemimpin di kelompok Barat. Nah, satu lagi ada ada ideologi kalau di negara kita yang namanya Pancasila. Nah, kemudian ada ideologi lagi mungkin khilafah misalnya ya. Mungkin ada ideologi nanti kelompok-kelompok lain masih banyak tentunya, sosialis, kemudian ideologi Marxis ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau Barat itu liberal, nah, dan kapitalis, dan lain sebagainya. Jadi di abad 19 sampai abad 20 ini, sekarang zamannya perang ideologi. Ya. Jadi ideologi saat ini menjadi alat dagang, ya, bahkan bisa juga jadi alat pukul, ya, yang anti, yang melawan terhadap pemerintah, ya, dilawanlah dengan misalnya ya, contoh ya, suatu negara ya, anti terhadap ideologi Pancasila, nah, maka dicaplah orang itu sebagai kelompok anti Pancasila. Jadi ideologi pun sekarang menjadi alat pukul, alat politik bagi penguasa. Nah, sekarang baru zamannya itu, teman-teman. Itu contoh dari Eropa. Sekarang, nah inilah yang kemudian dicetuskan oleh Ali Syariati yang bernama Rauschan Fikr, ya, kelompok pemikir atau dikenal sebagai Enlightenment Thinkers. Pemikir atau akademisi yang tercerahkan itu, ya, adalah akademisi yang plus, memiliki nilai plus, nilai jual yang lebih, ya, bukan sekedar akademisi yang nilai jualnya hanya ijazah S1, S2, S3, tidak. Maksudnya apa yang plus itu atau tercerahkan itu? Di poin ketiga ini ya, bisa kalian lihat, adalah yang mereka memiliki rasa peduli, rasa kemanusiaan, sadar akan kondisi di sekitarnya. Itulah Rauschan Fikr, kalau bahasa Ali Syariati ya, atau bahasa kita adalah pemikir yang tercerahkan. Ya, enlightenment thinkers. Bukan sekedar kalian yang cuma duduk manis di kelas dengarkan saya ceramah, kemudian ujian cari nilai atau minta nilai yang terbaik. Enggak. Dengan kacamata Ali Syariati, itu bukan seorang akademisi, bukan seorang pemikir. Tapi apa? Pencari nilai. Ya, hanya seorang pragmatis, kata Ali Syariati ya, hanya menjadi seorang pragmatis, mengejar keuntungan semata. Tapi berdampak dengan lingkungan sekitar terhadap tidak kan? Nah, mau kalian S3, S4, S5 kayak Samsung HP itu ya, tapi kalian cuma di dalam rumah, di dalam kelas, tidak berdampak ke masyarakatnya, tidak ada gunanya. Itu kata Ali Syariati. Berikutnya, masih panjang. Oh, 3 lagi selesai teman-teman. Faktor munculnya Rauschan Fikr. Ya, ini sudah hampir 50 menit saya ngomong ya. Faktor munculnya Rauschan Fikr adalah adanya gap, kesenjangan antara akademisi, orang-orang terpelajar, dengan rakyat jelata, dengan, maaf ya, mungkin fakir miskin dan lain sebagainya. Tidak klop, tidak ada sambungan. Ada tengah-tengah itu ada yang menjadi pemotong. Apa misalnya ya? Saya akademisi, saya orang pintar, saya maaf ya, menjaga diri, pakai skincare mungkin kalian perempuan. Kok bergaul sama fakir miskin yang tidak pernah mandi, ya, fakir miskin atau rakyat jelata yang pakaiannya compang-camping. Nah, itu kan salah satu gap, salah satu kesenjangan yang memutus hubungan antara akademisi, orang-orang terpelajar, dengan rakyat jelata. Nah, kemudian adanya kesenjangan antara intelektual dengan ulama juga, akademisi dengan ulama-ulama, para agamawan juga ada gap, kesenjangan. Terakhir adalah, ini kurang ya, Bapak nulisnya kurang ya,
ada kesenjangan antara dasain dengan dasolen. Apa yang tertulis dengan yang realita di lapangan, teori dengan praktiknya itu berbeda. Dua lagi. Tinggal kalian pilih teman-teman di akhir ceramah ini ya, di akhir presentasi ini, kalian mau ada di posisi apa? Kata ahli syariati, kalian akan menjadi, itu kalian pilih sendiri ya, mau jadi Qabil, anaknya Nabi Adam ya, yang memimpin panji-panji kezaliman, menjadi pemimpin orang-orang yang zalim, atau kalian ingin menjadi kelompoknya Habil, memimpin atau membantu orang-orang yang tertindas. Nah, perjuangan atau kejadian pembunuhan Qabil membunuh Habil itu menjadi perwujudan perjuangan rakyat yang tertindas melawan penguasa yang zalim. Nah, itu menurut kacamata ahli syariati. Sehingga kalau kalian ingin menjadi penerus perjuangannya ahli syariati, tinggal pilih ingin ada di kubunya Habil atau ingin ada di kubunya Qabil. Kalau ingin menjadi Habil, pejuang orang-orang tertindas, kalian ada di barisannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kalian hanya ingin menjadi akademisi yang mencari nilai, misalnya gitu ya, hanya di kelas, tidak berdampak ke masyarakat, ya posisi kalian ada di sini, pendukungnya Qabil. Karena apa teman-teman? Akademisi, nih ya, Bal'am, kalau tidak lupa Bal'am atau Haman ya. Yang akademisi itu yang Bal'am atau Haman? Muaz. Haman itu yang membangun apa ya? Ya. Nah, pemirsa teman-teman kita Bal'am bin Dauro dikenal sebagai kedalaman Bal'am ya. Nah, jadi akan pilih. Kalau kalian ada di posisi Habil, lihat itu, kalian menjadi penerus risalah kenabian. Ya. Tapi kalau kalian menjadi Qabil, ya kalian akan ada di posisi ketiga, Bal'am. Ya, kalian punya ilmu, tapi ilmunya itu ilmunya pesanan penguasa. Nah, silakan cari di Google kisahnya si Bal'am ini. Ya, kalau kalian hanya menjadi mahasiswa yang duduk diam di kelas saja, ya tidak ubahnya seperti Bal'am itu tadi. Maka ayo berubah, ya jadi seorang pergerakan ya, menjadi seorang aktivis yang bisa berdampak ke masyarakat. Tentu tidak meninggalkan jati diri kalian sebagai seorang mahasiswa atau akademisi ya, yang tetap mengutamakan ilmu, adab, mengutamakan apalagi kalau kalian di IAIN berarti ilmu-ilmu agama tetap nomor satu, jangan dilupakan itu. Tapi yang lebih penting juga ilmu yang kalian sudah miliki jangan lupa disebarluaskan ke masyarakat, jangan didiamkan didiamkan untuk diri kalian sendiri gitu. Sebarluaskanlah ilmu, sebagaimana dalam hadis disebutkan kan, kaki kalian tidak akan bergeser sampai kalian ditanya ya, umur kalian dihabiskan untuk apa, harta kalian didapat dengan cara halal atau tidak, dan ilmu kalian itu bermanfaat atau tidak, sudah disebarluaskan kepada orang lain atau belum gitu. Nah, itu nanti juga akan ditanya di kubur ya, di akhir zaman nanti ketika kalian sudah meninggal dunia. Nah, gitu. Oke, ini sudah slide terakhir. Terima kasih.